Halo, kembali lagi dengan saya Bu El. Itu dia itu sebelum kita belajar tentang manusia. Halo, kembali lagi dengan saya Bu Ella. Hari ini kita akan belajar tentang manusia purba yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Pernah nggak sih kalian terpikirkan dari mana yang kita tahu tentang kehidupan manusia purba di masa lampau? Nah, tentu saja itu dari peninggalannya. Nah, peninggalannya itu dalam bentuk apa? Salah satunya adalah dalam bentuk fosil. Fosil itu apa ya? Fosil itu adalah sisa tulang belulang baik manusia, binatang, ataupun tumbuhan yang berasal dari zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Terkadang dari fosil-fosil itu kita bisa melakukan rekonstruksi dan kita bisa menyimpulkan bagaimana kehidupan manusia purba pada masa lalu. Sebelum kita belajar tentang manusia, kita pelajari dulu di mana tempat manusia itu tinggal, yaitu bumi. Nah, bagaimana sih sejarah awal terbentuknya bumi? Untuk mempelajari itu, silahkan cermati video yang ada di link berikut ini. Silahkan kalian lihat, kalian amati, kalian pelajari. Sejarah bumi. Ternyata bumi kita ini terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Nah, ketika bumi ini pertama kali terbentuk, daratan yang ada di muka bumi ini sempat menyatu semuanya. Jadi ada laut, ada daratan. Nah, daratan yang menyatu ini itu disebut sebagai benua Pangea. Nah, bumi yang masih menyatu ini nanti kemudian berpisah karena adanya tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan retakan-retakan, patahan-patahan, sehingga akhirnya bumi terpisah menjadi dua benua, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana. Apakah bumi sudah selesai bergerak? Tidak. Dengan adanya tenaga dari dalam bumi, bumi ini masih terus mengalami pergerakan. Ada beberapa pulau yang menjadi menyatu, ada juga yang semakin menjauh. Sampai akhirnya kita kenalah bumi kita yang sekarang, yang terbagi dalam beberapa benua, walaupun beberapa di antaranya masih cenderung menyatu. Amerika itu sendiri, lalu di bawah ada Afrika, Asia, India itu cenderung berdekatan, kemudian Australia itu sedikit berpisah dari benua yang lain. Nah, secara umum kita membagi sejarah bumi itu ke dalam 4 masa. Jadi yang pertama adalah masa Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, kemudian Neozoikum. Yang pertama yaitu masa Arkaikum. Masa Arkaikum ini adalah masa yang paling tua, terjadi sekitar 2, miliar tahun yang lalu. Wow, apakah sudah ada kehidupan? Tentu saja belum ada. Kenapa? Karena bumi masih berupa gumpalan bola gas. Kulit bumi itu masih dalam proses pembentukan. Nanti karena bumi terus berputar, berotasi, berevolusi, akhirnya kulit bumi akhirnya mulai mengeras dan semakin dingin. Dan ketika kulit bumi semakin dingin, itulah mulai ada kehidupan. Kita masuk masa yang kedua. Masa yang kedua itu adalah masa Paleozoikum. Terjadi sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Bagaimana kondisi bumi pada saat ini? Kondisi bumi sudah lebih stabil. Kulit bumi sudah mulai dingin, jadi pergerakan antar lempeng sudah mulai berhenti, kulit buminya sudah mulai dingin, sehingga muncullah kehidupan, yaitu makhluk bersel tunggal. Biasa disebut sebagai mikroorganisme. Nah, dari sel tunggal ini kemudian dia berevolusi, akhirnya selnya menjadi banyak. Nah, muncullah hewan-hewan yang hidup di air, yaitu jenis ikan, amfibi, dan tumbuhan ganggang. Nah, jadi bisa dikatakan kehidupan pertama di bumi itu bukan di darat, tapi adanya di air. Nah, karena sudah ada kehidupan, nama lain masa Paleozoikum itu adalah zaman primer atau zaman kehidupan pertama. Nah, ini adalah contoh bagaimana kehidupan pada masa Paleozoikum. Jadi pada masa itu paling banyak kehidupan berada di dalam air, dan hewan-hewannya pun berbeda dengan hewan-hewan yang ada pada masa sekarang. Beberapa di antaranya sudah punah, ada juga yang sudah berevolusi. Jadi ada hewan-hewan yang ternyata bisa berevolusi sehingga mereka bisa hidup di dua alam, yaitu hewan amfibi.
Nah, setelah amfibi nanti mereka berevolusi lagi, sehingga nanti ada hewan yang hidup di darat, hidup di dua alam, dan juga masih ada yang tetap hidup di dalam air. Sehingga pada akhir masa Paleozoikum, keanekaragaman hayati itu sudah mulai muncul karena sudah ada kehidupan di darat dan juga di air. Kita masuk ke masa yang selanjutnya, yaitu masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum ini terjadi 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Bagaimana ya kondisi bumi pada saat itu? Kondisi bumi pada saat itu sudah jauh lebih stabil. Karena bumi sudah lebih stabil, akhirnya bisa memunculkan makhluk hidup yang lebih bervariasi lagi. Nah, pada Mesozoikum inilah, pada masa Mesozoikum muncul hewan-hewan besar, terutama jenis reptil. Kita menyebutnya sebagai dinosaurus. Lalu juga ada yang namanya gajah purba. Nah, lalu pada akhir periode ini itu mulai muncul hewan jenis burung dan binatang yang menyusu. Nah, karena hewannya sudah mulai bervariasi, masa Mesozoikum disebut juga dengan zaman sekunder, yaitu zaman kehidupan kedua. Siapa penguasanya? Penguasanya adalah para reptil. Jadi yang pertama tadi ada zaman primer, yang kedua adalah zaman sekunder. Lalu manusia kapan? Nah, manusia baru ada pada masa Neozoikum. Dinosaurus lebih lama hidup di bumi daripada manusia. Jadi mereka adalah hewan yang paling mudah untuk beradaptasi dibandingkan manusia. Nah, kita lihat kira-kira nanti sejarah manusia ini akan sampai kapan gitu kan. Jadi kita bisa tahu siapa yang lebih lama hidup di bumi, dinosaurus atau manusia. Dinosaurus itu dilihat dari etimologinya berasal dari dua kata. Dinos itu artinya menyeramkan dan saurus itu artinya kadal. Jadi dinosaurus artinya adalah kadal yang menyeramkan. Di akhir masa Mesozoikum itu sudah muncul hewan yang kembali berevolusi, yaitu adanya hewan-hewan yang bisa hidup di udara. Sehingga nanti berkembanglah jenis burung-burung purba yang bisa hidup di udara. Jadi nanti tangan mereka berkembang sampai muncul yang namanya sayap. Ya, tadi kan katanya dinosaurus ini hewan yang paling adaptif. Mereka paling lama hidup di bumi. Lalu kenapa mereka bisa punah? Nah, kenapa reptil punah itu dijelaskan dalam beberapa teori. Ada yang mengatakan terjadi pemanasan global. Ketika bumi semakin panas, aktivitas vulkanik meningkat. Itu yang terjadi adalah es mulai mencair. Bumi semakin panas, es mencair, akhirnya permukaan air laut naik. Hewan-hewan ini akhirnya tenggelam. Ketika mereka semua tenggelam, akhirnya terjadilah kepunahan massal. Yang kedua yaitu teori hantaman meteor. Nah, teori ini paling banyak nih yang percaya bahwa zaman dahulu ada sebuah meteor yang besar dan dia jatuh di semenanjung Yucatan. Semenanjung Yucatan itu adanya di negara Meksiko. Nah, efeknya ternyata sangat luas karena ini adalah sebuah meteor yang sangat besar. Ketika dia jatuh ke bumi, akan terjadi sebuah guncangan yang besar, menjadi lompatan materi serpihan debu dari langit yang akan menghambat sinar matahari dan menyebabkan adanya kebakaran. Nah, efeknya itu sampai ke seluruh dunia, sehingga pada saat itu diduga bumi tertutup oleh debu yang sangat banyak, sehingga mengganggu aktivitas tumbuhan untuk berfotosintesis, banyak yang mati, sehingga banyak dinosaurus yang mengalami kepunahan. Mungkin ada beberapa yang bisa bertahan, terutama dinosaurus yang ukurannya cenderung lebih kecil, jadi mereka bisa berlindung ke sarang-sarangnya dan seterusnya. Tapi untuk dinosaurus yang besar, mereka akan mengalami kesulitan untuk melindungi diri, sehingga akhirnya mereka punah. Oke, ini adalah masa Neozoikum. Masa Neozoikum itu dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan juga kuarter. Nah, zaman kuarter ini sendiri masih dibagi menjadi dua, yaitu Pleistosen atau Diluvium, lalu Holosen atau Aluvium. Kita ke zaman tersier. Zaman tersier ini terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Penguasa pada zaman ini adalah para primata atau kera.
Jadi pada zaman Neozoikum, zaman tersier ini, setelah dinosaurus punah, yang bisa bertahan hidup adalah hewan-hewan yang kecil, terutama golongan primata. Nah, selanjutnya itu adalah zaman Neozoikum yang dibagi ke dalam zaman kuarter. Nah, zaman kuarter ini bagi dari dua, Pleistosen atau Diluvium. Nah, pada masa Pleistosen akhir inilah manusia purba mulai muncul. Nah, dan mereka menggunakan kebudayaan yang namanya Paleolitikum, yaitu zaman batu tua. Jadi batunya itu masih sangat sederhana, hanya mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk berburu. Nah, yang kedua adalah zaman kuarter, jenis dibagi dalam Holosen atau Alluvium. Nah, pada masa ini manusia purba tuh sudah jauh berkembang, otaknya berkembang dengan pesat, sehingga dengan kemampuannya manusia bisa menciptakan berbagai alat, tidak hanya dari batu dan tulang, tapi sudah mereka kembangkan. Sudah bisa menemukan api, membuat gerabah, dan seterusnya. Sampai nanti akhirnya mereka bisa membuat alat dari logam. Nah, itu terjadi pada masa Holosen. Kembali lagi dengan saya Bu. Itu dia itu sebelum kita belajar